Selamat pagi Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan melakukan analisa menggunakan volume profile chart ya, yang akan difasilitasi melalui dua aplikasi, yaitu NeoHodge yang akan kita jelaskan secara detail pada video kali ini, dan juga dapat dilakukan melalui TradingView ya, TradingView seperti langkah-langkah berikut ini. Kita balik lagi menggunakan NeoHodge. Di NeoHodge sendiri, cara untuk melakukan analisis volume profile chart sangat mudah ya. Pertama, kita klik tombol menu dan kita masuk ke chart ya. Nah, kita masuk ke chartnya yang daily. Lalu kita misalkan analisis saham yang volumenya besar. Misalkan kita lihat di ASI ya, Astra International. Lalu kita klik tombol gerigi ya, klik tombol setting dan pilih bagian volume profile chart di sini. Nah, di volume profile chart ini kita masuk dulu ke bagian setting dan kita lihat di setting ini ada yang dinamakan dengan bar count ya. Bar count ini bisa disetting dari 5 hingga 15. Oleh karena itu kita akan setting di jumlah 15 ya, yang paling tinggi, supaya setiap barnya mewakili harga yang semakin kecil, dan itu menjadi toleransi untuk keakuratannya semakin rendah juga, semakin akurat ya. Setelah itu sisanya kita samakan saja settingnya default, lalu kita back. Di volume profile chart ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah barnya. Barnya semakin banyak, semakin panjang, itu menandakan semakin tinggi volumenya untuk harga tersebut ya. Kalau kita lihat di barnya ini di bagian 5.200 paling tidak sampai 5.300 ini tertinggi. Berarti dari range tanggalnya di tanggal 11 Desember ya, saat ini saya melakukan recording video hingga di tanggal 13 Oktober ya. Di dalam layar ini range-nya berarti 13 Oktober hingga 12 Desember. Tertinggi volume buy-nya ada di harga 5.200 sampai dengan 5.300. Ditandai dengan volume profile chart bar yang paling panjang. Lalu bertahap, tertinggi kedua ada di angka 5.500 sampai dengan 5.550 ya. Volume bar yang panjangnya tertinggi kedua ini. Ketiga ini 5.650 sampai 5.750-an. Dan yang ini yang keempat 5.750 sampai 5.850-an. Ya. Paling tidak kita perlu perhatikan 4 volume profile chart yang barnya paling panjang tersebut dengan ranking-rankingnya seperti berikut. Nah, volume profile chart ini akan berubah sesuai dengan range-nya ya. Range-nya ini akan mengikuti layar kalau di NeoHodge. Seperti yang saya tunjukkan tadi, range-nya adalah di tanggal 13 Oktober sampai dengan 12 Desember, mengikuti layar. Kalau saya zoom out, tentunya range-nya akan berubah karena paling ujung layarnya menjadi di tanggal 11 September, yang artinya volumenya range-nya dari 11 September hingga 12 Desember, dan tertingginya pasti jadi berubah. Nah, fungsinya sebenarnya apa dari kita melihat tertinggi-tertinggi ini ya? Sebenarnya yang pertama kita bisa lihat sebagai support dan resisten. Ya, kalau kita ambil garisnya dari yang tertinggi pertama ini disebut sebagai POC ya, point of control. Ini akan menjadi support, garis support yang pertama. Kalau kita lihat ada beberapa titik harga di mana garis ini melewati POC tersebut ya, misalkan di sini ataupun di sini.
Ya, ini artinya titik harga tersebut menguji resisten ya jika dari bawah, ataupun menguji support jika dia berasal dari atas. Jika dia menguji resistennya seperti di tanggal 6 November ini, dan dia melakukan break terhadap POC yang didapatkan dari volume profile chart ini, maka membuktikan saham tersebut akan naik. Ya, saat dia naik, dia akan menguji resisten berikutnya, yaitu pada ranking volume profile chart tertinggi berikutnya yang di atas. Berarti di sini dan di poin yang ini. Lalu terus hingga ke atas, hingga akhirnya resistennya berada pada titik ini. Bahkan di bawah kita bisa garisi juga pada titik support yang panjang berikutnya, yang di bawah ini sebagai support. Nah, jika kita lihat poin-poinnya ini sebenarnya akurat ya. Saat dia mencapai titik ini sebagai support, dia memantul ya, dia memantul poin volume profile chart yang berada di bawah POC sebagai support, dia memantul dan kembali ke atas untuk menguji resisten di POC. Lalu seketika dia menyentuh resisten tertinggi ini ya, dia memantul dan dia kembali menguji supportnya di POC bawahnya dan melakukan uji support terus-menerus pada garis ranking tertinggi pada ranking pada volume profile chartnya ya. Garis-garis bar-bar tertinggi ini yang kita tarik garis kita sebut sebagai garis ranking saja ya. Dan harga selalu berkutat pada garis-garis ranking ini. Ya. Cukup jelas kalau saya rasa dengan lingkaran-lingkaran ini harganya selalu berkutat pada support dan resisten pada garis-garis volume profile chart ini. Lalu apa yang kita rekomendasikan jika mengetahui poin-poin tersebut? Yang pertama adalah jika dia melakukan break terhadap garis-garis volume profile chart yang saya sebut berdasarkan ranking tertingginya tersebut, maka ada kemungkinan jika dia break resisten, ada kemungkinan harga untuk melanjutkan naik. Dan ini artinya positif untuk dilakukan pembelian. Jika harga tersebut mulai terasa memantul saat dia menguji resisten dari garis-garis ranking tersebut, maka Anda dapat mulai melakukan penjualan. Poin dari volume profile chart adalah sebagai berikut. Saya menggunakan chart daily di sini, tapi sebenarnya ini tidak berpatokan hanya pada daily saja. Anda bisa masuk ke chart 30 menit ya. Anda cari garis candle di mana hari tersebut mulai. Misalkan di sini di jam 9, maka satu layar Anda penuhkan di hari tersebut ya. Contohnya adalah sebagai berikut berarti, dan Anda bisa tarik garis juga di sini ya. Tarik garis sebagai support dan resisten hari tersebut. Dan support dan resistennya bisa kita nilai cukup akurat ya. Seperti berikut. Ini bisa untuk pertimbangan Anda buy dan sell untuk jangka waktu yang lebih cepat. Sekian penjelasannya untuk volume profile chart. Terima kasih.